kalau perlu di depan notaris. Kita ini dalam rangka pembangunan, itu dalam rangka muamalah. Kita memberikan upah kepada pekerja. Pekerja memberikan jasa pembangunan. Kalau kita membutuhkan material, kita hubungannya dengan penjual dan pembeli. Kadang-kadang penjual itu dengan enak mengatakan, udah bawa aja materialnya, gitu ya. Kalau memang itu dianggap baik, itu adalah urf namanya. Urf itu sama dengan al-adah. Al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu yang berlaku di masyarakat boleh dilakukan asalkan memang itu kebiasaan baik yang sudah berjalan. Yang penting tidak saling merugikan. Ibu saya kalau bekerja juga begitu. Kalau lagi membangun konstruksi bangunan, rumah-rumah untuk kajian, rumah-rumah untuk kos anak-anak yang duafa, itu biasanya ada satu toko yang memang dia mensupport semuanya. Sudahlah Bu Jupri, semuanya yang dibutuhkan saya akan penuhi, nanti uangnya belakangan. Itu sama dengan orang-orang yang ada di Blitar, mohon maaf yang di Blitar, yang punya kebun rambutan banyak sekali jumlahnya, dan dia sulit untuk menandai ini waktunya kapan ya panennya, yang ini kapan ya, yang ini belum tahu semuanya. Tapi ada satu pembeli yang jumlahnya partai dan mengatakan, udahlah Bapak Ibu, saya beli ini semuanya. Itu namanya, kata orang Jawa, nebas. Nah, ketika ditebas itu, dia udah perkirakan tuh satu pohon tuh kira-kira misalnya ada 50 kilo nanti bersih, 50 kilo. Yang lain-lainnya mungkin nggak mateng atau yang busuk, itu udah diperkirakan. Pokoknya kira-kira 50 kilo ya. Nanti dia akan hitung 1 kilonya berapa, dia kalikan 50 atau 100 kilo, langsung dibayar. Sudah, pokoknya urusan habis itu urusan dengan, padahal rambutannya belum matang. Tapi karena kebiasaan di Blitar itu begitu, maka disitulah disebut dengan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat di sebuah tempat itu bisa menjadikan hukum bagi tempat itu. Tapi mungkin di tempat lain bisa saja tidak begitu. Gak begitu Ustaz, kami harus timbang dulu yang betul. Habis itu kami dapat berapa, berat bersih berapa, berat kotor berapa, kita hitung berapa ke hitungan transaksinya, lalu kemudian kami kurangi dengan berbagai macam, nanti baru kami tahu harganya berapa. Nah silakan, itu namanya sesuai dengan adatnya, kebiasaannya masing-masing. Itulah namanya urf. Kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya local wisdom. Bagaimana kebijakan-kebijakan di daerah itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan jual beli itu disepakati. Disepakati itulah namanya konsensus antara minkum. Itu muamalah namanya. Berarti kalau kita ini bangun di masjid ini dengan transaksi tertentu, yang penting saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak seperti membeli kucing dalam karung, maka itu prinsipnya dalam Islam sudah memenuhi syarat yang namanya ihsan. Ihsan itu kita walaupun bukan beribadah seperti sholat, tapi kalaupun kita transaksi seolah-olah Allah itu terlibat di dalam transaksi itu, seolah-olah Allah itu berada di depan mata kita dan Allah mengawasi transaksi kita semuanya. Itu namanya muamalah. Nah, mudah-mudahan tidak hanya yang ibadah mahdoh saja yang meningkat, karena Syawal itu tidak hanya Syawal yang sifatnya ibadah seperti yang kita didirikan sholat seperti ini, tapi dalam bermuamalah pun kita harus meningkat.
Bagaimana dengan kerjasama luar negeri, politik bebas aktif antara Indonesia dengan negara lain? Prinsipnya sama, harus pakai prinsip muamalah, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar mungkar nahi ma'ruf. Nah, itu namanya terbalik. Jangan sampai merugikan diri kita atau merugikan orang lain atau negara lain. Perang itu pun termasuk muamalah. Bagaimana muamalah yang benar? Nabi Muhammad dulu kalau berperang itu menunggu wahyu. Selama 27 kali peperangan, Nabi itu selalu menjaga jangan sampai ada orang-orang yang didolimi, anak-anak yang terbunuh, ibu-ibu yang terbunuh, termasuk ibu-ibu yang hamil. Kenapa? Karena membunuh anak dan membunuh ibu itu sama dengan menghilangkan generasi. Begitu anak sudah dihabiskan dalam sebuah negara, maka tidak akan ada lagi generasi penerus. Begitu ada ibu yang dibunuh ketika dia masih produktif, dia tidak bisa hamil lagi karena sudah meninggal dunia. Maka sama kemudian nanti akan generasi kawin habis dan tidak akan ada orang yang hamil dan tidak ada lagi anak-anak yang melanjutkan generasi. Nah, semoga di Masjid Taqwa ini nanti akan terus regenerasi. Karena itulah anak-anak kita, pemuda-pemuda, ibu-ibu yang hamil, mudah-mudahan nanti bisa meneruskan generasi jamaah kita di Masjid Taqwa ini. Yang ketiga adalah klasifikasi fikih yang dimaksud adalah namanya fikih munakahat. Ternyata tidak hanya ibadah makdo, tidak hanya muamalah saja, tapi juga persoalan munakahat. Munakahat itu artinya berkaitan dengan keluarga, jalur pernikahan. Kalau tadi jalur perdagangan, jalur ibadah, ini jalur pernikahan. Beberapa tren terakhir adalah pernikahan antar LGBT. Ya. Dan di kota-kota besar sudah ramai itu. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja. Jadi laki-laki bergandengan, yang satu berlagak jadi suaminya, yang satu berlagak jadi istrinya. Nanti yang lesbi juga begitu sama, berpotongan, berpose gitu ya. Dan itu dilakukan di beberapa tempat-tempat ibadah atau di wilayah-wilayah yang memang mereka mencoba untuk bisa memanipulasi data diri mereka. Kalau di luar negeri itu sudah dilindungi HAM soalnya ya. Nah, munakahat ini tidak hanya persoalan kebutuhan biologi semata-mata, tetapi sebenarnya bagaimana kita menurunkan keturunan. Jadi kaitannya munakahat itu adalah bagaimana aumin waladin sholihin yad'ulah. Bagaimana melahirkan generasi yang saleh, yang baik, yang sehat lahir dan batin,